Kulo dikonco goblok bolak-balik kulo yo wedi gara-gara apa? Goblok. Ya ngaji nek kulo is goblok asli goblok. Tapi ning kampunge iku pendiri masjid. Tanahe wae dekne imam pertama yo dekne nak cerita mbek aku. Traweh tak tiliki iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya NU. Traweh kok 8. Alah Gus. Malah pertama ditus Gus ngaji papat ya rapo sementing salat rokat. Lha Gus Naji tetep wong alim. Lha Gus Naji lho. Wong alim keras lan tetep. Sowan Gus Naji. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niate aja traweh. Pokoke Ramadan mbek ora ono bedane. Jadi pertama gawe traweh terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fase maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bocah niku santri kula, nate derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nganti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya meniku. Aku anggere makmum beden Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nek salat makmum. Gus kali-kali jenengan ngimami kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Sekali. Dadi kowe sampeyan ku keren, tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kok Mustafa ya habis Pak dari sofa tak sholat makmum aku. Utang ngene lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Jadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami tapi kan gak sitok masyhur Nabi gerah salat nang masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum makana kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan be Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakwa imam, pas kira tahu imam kaji Nabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo roh Nabi ra yo roh. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah enggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacile nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh kayak gitu Pak. Sampai lah ya termasuk ini cerita yang Fiqhu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di Fiqhu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu khusyuk itu hebat atau ratunan. Aku yakin khusyuk rugen. Wow, khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakale luwih dhuwur. Jadi seri Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu iku cepet. Mau mlebu swarga iku nak lemu kan ilang. Kecuali sitok Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Masyhur. Liyane kurwa. Semenjak itu seorang ulama lemu terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami
Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga, keempat. Fajr ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat, tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu ini terus takbir diselip. Tadi Rasulullah diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model kok. Kok Nabi salam ya melok salam. Jadi kok cacile. Badanku kok cacile-cile. Mulane cacile sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil terus itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Saleh. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Engko nek loro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur itu. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam, dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu bid'ah. Nah, setelah itu Rasulullah ngerso. Cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini Mu'ad bikin model baru ini. Model baru itu yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi benarkan Mu'ad. Ya begitulah yang benar kok kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya dengan man adroka imam nggak ada, terus ikuti saja, terus nanti ikut menambah kekurangan. Semenjak itu terjadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Apa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten? Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk, malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus piye? Main salib. Paham? Ya dadi eling-eling mulane ngaji ya. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil ala, cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih, nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok sinus gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepingin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusalluna fi qabri. Terus ngendikane Rasulullah, dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam musolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah? Jadi kamane ku cek emane nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan kasar. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang seringnya itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel ambek sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Di bangku 7 rakaat tapi ora jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholatem kelirulah tetap pengiran. Ngaku ilmu Abu Dar. Abu Dar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nah cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardhu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat.
Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung, boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kan orang ngesahno itu ya keliru juga, itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Iki wong iki sholat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau sholat ping pira? Gak aja. Lagi nabwa hayati. Tapi aku ya ora roh, tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mestine ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar dene iku ora roh jumlahe rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku yo niat. Tapi nak kowe wis isek mbek pangeran terus ora jumlahe ya monggo sanggep ae kaya Abu. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Aku lali kan berkecamuk sana. Walimu wis ora mlebu kias wis. Jadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin Allah ya adri aku ora roh, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada game. Salat sunat itu jumlahnya bebas. Berapapun bu. Karena as-sholat khairun maudu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada terawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ulah itu sunnah, paham ya? Loh, kok udah keberatan. Ya, aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak beda. Saya ini uang sholat duhur, lali tahiyat ulah, sholatnya sah dah. Sah, artinya tahiyat ulah itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyat ulah sah dah. Loh, udah keberatan. Aku seroh. Aku roh politik identitas semua. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama ilmu. Aku roh lah, kelakuanmu itu aku roh. Cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna dipotong per 2. Tapi ya tidak wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan sing wajib mau ta'yinul fardhi ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat tidak mesti. Karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun pokoknya dengan misalnya kepeksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telat, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekfir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing apa? Spesial itu udah harus misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur khusyuk. Begini loh misalnya tak contoh, awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru. Saya ini masyhur itu sibuk kolban ya karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar. Di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yantaziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanatin qad qadoha wa bena hasanatin intadzaraha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu
Duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati ngurung sugih kok mati cacah kan ngono. Berarti kowe muntadzirul hina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu kena ngono terus paham. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, wis tau kan Rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Kenapa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadaha wa bina hasanatin in tazara. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar, langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah, adzan meneh lagi bar. Kuwi iku ora muntadzir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di Liba itu ada al-hadis susani an Yasar bin Atha an Ka'bul Ahbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Nek takoki bojo kula kerja jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya ngopi. Jadi subuh itu seger banget. Ya baru subuh ya ngenteni dulu. Dan aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Kan enggak. Gusti matilah Gusti, tapi mun mapan mulai cilik mengharap mau penunggu sugih. Itu kesunatannya di bedem gunung gitu. Kau iya. Ya oke tawari. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi ketikan. Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya. Kalau kalian balik ya. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqima idza hadarat ya apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ono adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maksudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menon najis ning dalan iso wae salat. Lah iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul iki pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menon najise salat. Ojo kok sok lunga plang-plang gak gue salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Unak jare kanca-kancaku dhisik, ala Gus ora usah salat iki hormatil waktu. Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku pas salat apa? Dihormatil waktu jare alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digawe tang-eteng demi njagani. Kok nak najis iso Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Apa meneh sing lunga nggawa mobil nggih Fuad. Gawa sarung salin terus gawa apa kalau cek sering rawong soleh-soleh gawa apa sing gede nganti telu jagani kok nak dakhalati salat ning gone pedalaman tetep iso ngono sering garakno kiai alim dia wudu ngangge afwan mergo jagani iso kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya, jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya tidak harus pas sholat khusyuk, yaitu bagus syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasan, itu wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga dihitung. Berarti sama, kita kok ape sholat tenanan, berarti dihitung mukmin. Mergo ape sholat tenanan, awang munafik apa sholat? Kusala rasa.
Nanti kalau suwun dilatih lah, nak lunga itu yang bawa sarong. Setidaknya bayang no sholat itu, bayang no terburuk pakaian kita nanti najis di jalan, tetap bisa nopo. Sholat. Tapi aja krono was-was, berbar lunga nih bis ganti, no sarong. Iku, ya no semuanya. Mana debu, suwanti, nek debu kewanti, nanti lungane ku gak sak kerdus sarong. Nek iku ra kusuk was-was. Ya Allah, kalau roh konco kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dia ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung ambil salat, ben aku wis ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti ge? Saya pangeran karwan dawuh anak idadzoni abdi bi mantepku ditampa ya ditampa. Lah mantep ora paling ya ora. Saya ini mikir, wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sok. Wih khusuk tapi balel. Hati sokan. Ya eling-eling ya. Jadi kama anal beta la yakum ila. Ini kan bulan Muharram. Pokoknya kenangan kula mulang nerangno napa? Salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat. Niku wonten teng Fathul Bari. Faqih wa mudini kula sarana apa kiamuddin iku ila kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temene omah ila yakum raji meneng apa ma ila alamuji kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Faya mengkoti sholatu tahqiqun nyataan rububiyati maring sifat kemaulane manusa wa ada ana nekane hakiki rububiyati maring hak kepengirane Allah. La wajhul ibadati utai kabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wajhul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi syariah maring nahqiqno wujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa? Sholat.